Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Wiguna Pratama, NPM 224111192 dari kelas Manajemen 22C. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah suatu proses yang dinamis dan bervariasi, dipengaruhi oleh kepribadian pimpinan dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan efektif memegang peran penting dalam suatu organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan organisasi yang terjadi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada dan menggunakan gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam mempengaruhi persepsi bawahan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya kepemimpinan yang berbeda adalah suatu konsep yang sangat penting dalam memahami bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam beberapa penelitian, gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada dan menggunakan gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam mempengaruhi persepsi bawahan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Membangun visi dan misi organisasi. Membangun visi dan misi organisasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi. Visi dan misi organisasi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Visi organisasi adalah suatu gambaran jangka panjang tentang tujuan utama dan harapan perusahaan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan spesifik dan cara untuk mencapainya. Visi organisasi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi organisasi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi organisasi dapat berupa suatu tujuan organisasi dalam bekerja. Misi organisasi adalah suatu pernyataan tentang tujuan spesifik dan cara untuk mencapainya. Misi organisasi biasanya disusun oleh beberapa kalimat sebagai penjabaran atau penurunan dari visi yang sudah ditetapkan. Misi organisasi memuat berbagai poin yang dapat menjelaskan secara operasional tujuan dan dari visi tersebut. Selanjutnya, komunikasi yang efektif sebagai pemimpin. Komunikasi yang efektif sebagai pemimpin adalah suatu kemampuan yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin yang efektif umum memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sehingga sedikit mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena dengan tugasnya untuk membimbing, mempengaruhi, mengarahkan, dan mendorong anggota untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang sangat penting dalam kepemimpinan, di mana seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu dari lebih alternatif pilihan. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi masalah, menerima saran,
dan membuat keputusan yang tepat untuk organisasi. Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan meliputi beberapa dimensi, antara lain tujuan kepemimpinan, individu yang memimpin, pihak yang dipengaruhi, dan dinamika organisasi yang kondusif. Pemimpin harus mampu membaca, menganalisis, dan menentukan langkah atau tindakan berdasarkan visi dan misi organisasi. Pengambilan keputusan merupakan proses berorganisasi yang membutuhkan keterampilan dalam membaca, menganalisis, dan menetapkan keputusan secara tepat. Memotivasi dan memberdayakan tim. Memotivasi dan memberdayakan tim adalah suatu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan kesadaran tim untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memotivasi dan memberdayakan tim dengan cara yang efektif, sehingga tim dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa cara motivasi dan memberdayakan tim adalah dengan memberikan alat dan teknologi yang tepat, melibatkan karyawan dengan gamifikasi, menjaga mereka tetap terhubung dengan para manajer, dan menggunakan alat manajemen kerja yang efektif. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk membentuk visi tim, membagi tugas, mengarahkan, memotivasi, dan bekerja, dan menggerakkan bawahannya mencapai tujuan. Mengelola perubahan dan inovasi. Mengelola perubahan dan inovasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan kesadaran tim untuk mencapai tujuan organisasi. Perubahan dan inovasi dapat berupa perubahan strategi organisasi, perubahan dalam kompetisi, ketenaga kerjaan, adanya perlengkapan dan peralatan, buruk perubahan secara signifikan, serta perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengelola perubahan dan inovasi dengan cara yang efektif, sehingga tim dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membentuk visi tim, membagi tugas, mengarahkan, memotivasi dalam bekerja, dan menggerakkan bawahannya mencapai tujuan. Kesimpulannya, perilaku kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahannya, dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dalam organisasinya. Seorang pemimpin yang baik harus dimiliki integrasi kepribadian, intelektual atau pengetahuan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Berikut video yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.